Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kabar begitu mengejutkan, ya. Ternyata sampai hari ini Hasto bebas. Sampai hari ini Hasto bebas. Apakah KPK tidak berani mau menangkap Hasto? Walaupun sudah jadi tersangka, seharusnya kan sudah dipenjara. Nah, inilah yang kita lihat. Kabarnya KPK tidak mau terburu-buru untuk apakah buktinya masih belum cukup atau bagaimana? Ya. Kalau ada orang yang berspekulasi buktinya masih belum cukup, kenapa kok jadi tersangka? Kan beda dengan Kejagung begitu kan. KPK ini kan beda dengan Kejagung. Mengapa kasus Tom Lembong begitu kan ya? Kasus Tom Lembong belum ada bukti, belum ada apa, lalu kemudian jadi tersangka, lalu kemudian ditahan. Hasto ini tidak begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa dilihat bahwa yang kita lihat hari ini bersama bahwa KPK bisa saja ada nuansa-nuansa dugaan intervensi sana sini begitu kan. Ya, buktinya masih belum disampaikan kepada publik begitu kan. Ya, walaupun sudah jadi tersangka, kenapa kok ditahan? Agak seru kan politik kita, agak seru di situ. Apakah karena jangan-jangan bahwa begitu kan ya, yang dilakukan oleh Hasto akan membongkar kotak Pandora di situ begitu kan, soal dugaan-dugaan korupsi para petinggi-petinggi negara yang selama ini dianggap sudah ada bukti-bukti untuk keterlibatan para petinggi-petinggi negara soal korupsi. Nah, ini kita lihat aneh kan begitu. Jadi nampaknya ya tembakan dor seorang Jokowi nampaknya belum mampan untuk bisa menahan seorang Hasto. Bisa saja begitu kan? Bisa saja. Makanya ya kata Koni begitu kan ya, kata Ibu Koni sebagai pengamat militer, dia mengatakan peta politik ini akan berubah. Penanganan korupsi ini akan berubah. Juga bagaimana untuk mentersangkakan orang juga berubah. Artinya apa? Dengan perubahan ini bisa disimpulkan dengan bebasnya Hasto hari ini sudah menunjukkan bahwa KPK dianggap sebagai lemah dan bahkan KPK dianggap sebagai orang-orang yang kemudian selama ini ada pesanan ini, ada pesan itu. Bisa saja itu terjadi. Karena ini politik yang terjadi begitu kan. Karena hukum sudah sedemikian rupa hal-hal seperti ini. Makanya saya tidak berbicara asal ngomong loh begitu kan ya. Sampai hari ini KPK masih belum menahan Hasto. Ya, ini lihat saja begitu. Nampaknya begitu kan. Nampaknya mentersangkakan Hasto ini dianggap sebagai gertakan, dianggap sebagai bukti-buktinya masih belum kuat begitu kan. Ketika Hasto sudah bersuara menampilkan data-data yang kemudian ada keterlibatan para petinggi-petinggi negara, dan disitulah muncul begitu kan ya. Dan disitulah muncul bahwa yang terjadi selama ini begitu kan, tersangkakan Hasto ternyata belum ditahan. Ini status tersangka ya KPK, tapi KPK tidak berani menahan sekarang. Ya, kenapa? Biasanya tersangka KPK langsung dipakai rompi kuning, konferensi persnya, lalu tersangka ditahan di rutan KPK, dan ini tidak. Ya, itu sudah jumpa pers, sudah jadi tersangka. Artinya apa? Artinya kekuatan PDIP versus Jokowi. Mereka sudah menusuk begitu kan ya. Artinya Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan seorang Jokowi ya. PDIP lebih kuat dibandingkan seorang Jokowi. Jadi agak lucu begitu kan, agak lucu negara kita. Jadi saya kira begitu kan ya, apa yang disampaikan Hasto beberapa hari yang lalu begitu kan ya, beberapa hari yang lalu ini sudah menandakan bahwa nampaknya begitu kan, nampaknya sudah mulai agak membongkar habis-habisan soal petinggi-petinggi itu. Kalau ini dibongkar, bisa saja kabarnya begitu kan, orang-orang yang terlibat ya seperti terafiliasi ke partai ini, partai itu bisa saja kena. Dan tidak hanya itu. Kabarnya ketua umum partai Kim Plus kabarnya sudah menemui Prabowo.
Ayo kita buktikan Hasto, ya. Ayo kita buktikan Hasto, ungkap semuanya begitu kan, ya. Ungkap semuanya. Ini menandakan ada sesuatu yang aneh begitu kan, ya. Dan KPK sudah memberikan klarifikasi di situ bahwa penetapan tersangka Hasto ini ya sampai sekarang Hasto tidak ditahan. Nah, ya. Coba kita berpikir ulang ya masyarakat hari ini ya. Kenapa kasus Tom Lembong kok langsung ditahan? Itu kan pertanyaannya. Makanya dengan adanya seperti ini ya KPK sudah memberikan klarifikasi. Penahanan Hasto ini akan menunggu bukti-bukti yang kuat. Padahal orang yang sudah jadi tersangka itu sudah bukti yang kuat. Lama-lama Hasto bebas. Ya bisa saja begitu kan. Lama-lama Hasto bebas. Jadi saya kira pertarungan itu akan berakhir ketika Hasto bebas begitu kan ya. Maka Jokowi begitu kan ya, mereka akan ya bisa saja bisa saja tidak mampan peluru dornya begitu kan. Ibu Megawati mau dilawan. Hasto masih berkeliaran sana sini begitu kan ya. Jadi walaupun sudah membongkar tabir ini begitu kan ya. Ya kita lihat saja nanti begitu kan ya. Hasto sekolah ini begitu masih bebas. Ini jangan-jangan benar ini pesanan orang tertentu untuk menggebosi PDIP Perjuangan menjelang Kongres 2025. Lalu Harun Masiku sengaja dibuat buron agar kasus ini hidup terus. Padahal Harun Masiku tidak merugikan keuangan negara sepeser pun. Hasto tidak ditahan dan berstatus tersangka. Harun Masiku ya dibuat status buronan. Maka persepsi publik makin buruk kepada PDIP Perjuangan. Hidup terus bara agar penghuninya sesak selalu terus berteriak. Betul. Ya, Jokowi bisa sesak napas kalau Hasto ya sudah jadi tersangka tapi tidak ditahan. Jadi sia-sia begitu kan. Ibaratnya begitu kan ya. Ibaratnya begini. Seorang Jokowi ya menembak begitu kan ya, menembak dos ya. Nampaknya begitu kan pelurunya itu mau Hasto di situ, mau kena ke kepalanya, mau kena gini begitu kan ya ke kepalanya Hasto tapi berbalik arah. Ya tembak langsung berbalik arah ke Jokowi lagi gitu kan. Kayak film-film kayak film-film Jackie Chan ya, enggak kayak film-film Jepang dan sebagainya begitu kan ya. Kan kayak gitu. Artinya apa? Artinya ya blunder dong seorang Jokowi. Jadi makanya jangan dor sembarangan begitu kan ya. Jadi sudah saya katakan bahwa partai politik PDIP itu adalah kuat. Karena itu partai. Semuanya berurusan dengan partai. Apapun begitu kan. Coba komentar-komentar dari netizen begitu kan. Banyak komentar-komentar netizen. Oh kok pilih-pilih. Nah bukan pilih-pilih begitu. Tapi ya kekuatan mereka sudah tidak ada lagi begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya untuk mempertahankan posisi sana sini begitu kan sudah ambiar ya, sudah pada takut semua begitu. Kalau bobroknya para petinggi-petinggi negara yang korupsi yang sana sini dugaannya sana sini juga pada takut begitu kan. Kalau ini diungkap. Jadi artinya apa? Artinya PDIP memegang kartu traf ketua umum. Bisa saja begitu kan ya. Kartu traf ketua umum partai bisa saja seperti itu ya. Karena apa? Karena yang menjadi kekuatan 2014, 2019 PDIP sebagai kekuatan. Semuanya seperti partai-partai di bawah mereka. Jangan-jangan kartu trafnya mereka sudah dipegang oleh PDIP. Apalagi seorang Jokowi. Kan itu logikanya. Saya kira inilah yang akan terjadi. Coba kita baca begitu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli begitu kan soal bagaimana kotak Pandora ini begitu kan ya. Ini Hasto akan buka kotak Pandora ya dugaan korupsi para petinggi negara. Bukti sudah disiapkan. Ngeri bos. Ngeri nih. Menyusul ditetapkan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan ya kasus suap KPK. Juru bicara PDIP Guntur Romli menegaskan, Hasto Kristianto sudah menjalani kasus hukum yang menjalani di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, dan bahkan ada bukti-bukti kata Guntur Romli, video-video yang akan menunjukkan keterlibatan sejumlah petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi. Ya, siapa tidak ngeri kalau sudah seperti itu? Ya, siapa yang tidak ngeri kalau sudah seperti itu? Pantesan ada kabar ketua umum menemui seorang Prabowo.
Kita tunggu selanjutnya konten-konten selanjutnya. Saya akan mengulas bagaimana pertemuan ketua umum ya partai dengan seorang Presiden Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.